Supri. Kawan-kawan sekalian nih yang belum kenal dengan Bung Supri, kita sapa terlebih dulu ya. Bagaimana Bung Supri, kabarnya Bung Supri? Alhamdulillah baik. Gimana untuk Bung Isan nih? Baik. Alhamdulillah baik. Nah mungkin buat teman-teman nih yang belum kenal siapa sih Bung Supri ini, mungkin Bung Supri bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian nih yang menyaksikan. Oke, mungkin nggak seviral Ronaldo yang mindahin Coca-Cola nyamping terus berubah saham ya, tapi ya perkenalkan dulu, nama saya Supriyadi. Saya selaku Ketua KSPM FEBI Yain Palangkaraya. Saya mahasiswa semester 6 program studi Ekonomi Syariah di Yain Palangkaraya. Asal saya dari Kota Sampit yang dikenal dengan Kota Mentaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk Bung Isan sendiri nih, asalnya dari mana sih Bung Isan? Kalau saya nama lengkap dulu ya. Ya. Nama lengkap saya Muhammad Ihsan Rasid. Saya di sini berasal dari Surian, Kabupaten Surian, Kota Kuala Kumbuang. Nah, mungkin Bung Supri sendiri nih untuk memotivasi kawan-kawan sekalian. Apa sih moto hidup dari Bung Supri ini? Mungkin begitu. Pertanyaan yang tidak terduga ya. Oke, mungkin untuk moto hidup saya banyak ya, tapi salah satunya perbanyaklah duit agar untuk hidup lebih santuy. Duit. Oke, untuk tidak salah paham ya. Duit itu disingkat dari D, doa, U, usaha, I, istiqomah, Masya Allah. T, tawakal. Oke, untuk keempatnya jika kita awali setiap dalam kehidupan, insya Allah akan lebih santuy hidup kita, lebih bersyukur. Nah, kawan-kawan, dengar nih dari moto Bang Supri, Bung Supri ya. Mungkin bisa memotivasi kawan-kawan sekalian nih. Bung Supri sendiri nih, gimana nih pendapat Bung Supri mengenai KSPM? Bung Supri kan nih sebagai ketua KSPM ya. Bagaimana sih seorang ketua KSPM dan apa sih fungsi dan peranan KSPM Bung Supri? Oke, KSPM ya. KSPM ini kita dari namanya dulu ya. Mungkin dari namanya Kelompok Studi Pasar Modal. Oke, berarti ini suatu kelompok yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang fokusnya itu tentang studi pasar modal. Jadi di dalam itu lebih pada sosialisasi tentang pasar modal, belajar tentang pasar modal, dan intinya lebih ke pasar modal gitu. Sebelum itu kita kenalkan dulu, Bung Isan juga termasuk dari KSPM juga nih. Bung Isan nih dari divisi analisis dan edukasi. Ya, untuk Bung Isan nih, apa sih yang kita pelajari di KSPM? Wah, sebelum itu ya Bung Supri ya, mungkin kawan-kawan yang ada di Geobo 9, mahasiswa YIN, masyarakat yang ada di sekitar YIN bisa nanti nih untuk bergabung bersama kami untuk mengetahui lebih jauh mengenai kelompok studi pasar modal, apa itu pasar modal, apa itu investasi dan lain-lain sebagainya. Mungkin Bung Supri tadi menanyakan kepada saya selaku bidang edukasi, apa sih yang perlu dijelaskan mengenai KSPM ini? Yang harus kawan-kawan sekalian ketahui bahwasanya KSPM ini sangat berguna sekali bagi kita nih, tentang investasi terutamanya, yaitu saham. Nah, bagaimana kita tuh memilih suatu perusahaan yang baik, maka digunakanlah dua analisis. Yang pertama ada fundamental, yang kedua ada teknikal. Mungkin kawan-kawan yang berminat nanti bisa datang ke KSPM sendiri untuk belajar, atau kawan-kawan sekalian bisa menghubungi Bung Supri selaku ketua KSPM di Galeri Investasi Syariah YIN Palangkaraya. Nah, mungkin dari Bung Supri sendiri nih, bagaimana sih keuntungan investasi itu menurut Bung Supri nih? Oke, Bung Isan. Untuk investasi sendiri nih, keuntungannya kita kenal dari pertama mungkin ada dua, yaitu capital gain. Capital gain itu perubahan harga ya. Misalnya kita beli di harga 1000, naik di harga 1500, nah itu 500-nya berarti capital gain ya, itu keuntungannya ya. Oke. Terus ada juga istilah dividen. Dividen itu didapat dari laba atau keuntungan dari perusahaan yang kita pegang sahamnya ya. Jadi itu dibagi untuk tiap perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang 2 kali setahun, ada yang
1 kali per tahun gitu untuk pembagian dividennya. Ya untuk Bung Isan sendiri nih, nah, kita kalau bicara tentang keuntungan saja kan kurang cukup jika tidak diiringi dengan resikonya. Terus Bung Isan, risiko dari berinvestasi ini apa? Nah, yang harus kawan-kawan ketahui terlebih dahulu nih, ya kawan-kawan sekalian bisa mengetahui bahwasanya di setiap kegiatan bisnis, investasi apapun itu pasti ada yang namanya resiko. Yang harus kawan-kawan perlu ketahui adalah resiko. Jangan sampai nanti kawan-kawan terjun ke dunia investasi hanya iming-iming keuntungan, begitu ya, Bung Supri ya. Betul. Nah, jadi yang dikatakan oleh Bung Supri tadi ada dua nih pendapatan dari investasi sendiri, yaitu capital gain, yang kedua dengan dividen. Capital gain itu adalah selisih harga jual dan harga beli. Mungkin kawan-kawan lebih berpengalaman di sini nih. Untuk yang dividen itu pembagian sisa-sisa hasil keuntungan suatu perusahaan. Nah, jadi hal ini mengapa kita harus mengetahui bahwasanya setiap investasi itu mengandung resiko. Resikonya apa? Yang pertama bisa mengalami kerugian karena akibat sahamnya turun dari harga beli sehingga sahamnya turun, misalkan contoh di harga 2.000 turun jadi 1.000, mungkin begitu resikonya. Nah, untuk meminimalisir resiko itu yang sudah saya katakan tadi, ada dua nih kawan-kawan yang harus pelajari nanti bersama kami di galeri investasi ini. Yang pertama analisis teknikal, yang kedua adalah analisis fundamental. Itu nanti yang akan kawan-kawan pelajari. Mungkin dari Bung Supri ini sendiri nih, bagaimana resiko menurut Bung Supri ini? Oke, menurut saya resiko itu wajib ada. Kenapa? Karena adanya risiko kita lebih berhati-hati. Sebenarnya dalam risiko tersendiri kita bisa meminimalisirnya dengan kita belajar. Dan namanya belajar itu adalah tameng untuk mental kita dalam entah itu berinvestasi, entah itu trading ya. Jadi dalam pasar modal itu ada dua istilah, yaitu investasi, yaitu menjadi seorang investor yang mana menanam modalnya untuk berjangka cukup lama gitu, antara 5 tahun, 10 tahun untuk mengambil keuntungannya. Sedangkan trading tadi itu jangka pendek, yaitu mengambil keuntungan yang skala kecil, artinya berapa persen per hari, per minggu, atau swing ya istilahnya kan. Ada juga per bulan gitu untuk mengambil keuntungannya. Ya, untuk Bung Isan nih, pengalaman berinvestasinya ya saya sedengar sih, wah Bung Isan ini investor dari emiten batu bara gitu. Wah, luar biasa Ya, ini. dan kemarin-kemarin kan lagi hits-hitsnya. hit-hitnya dapat dividen kan ya kemarin. Gimana nih pengalaman mendapatkan dividen? Untuk pengalaman sendiri sih, menurut saya itu apa ya? Ibaratkan kita tuh harus berani nih belajar terlebih dahulu. Jangan sampai kita terjun ke lapangan itu atau memulai investasi itu tanpa ada ilmu yang kita pegang sebagai landasan untuk meminimalisir resiko yang kita alami nanti. Nah, kenapa sih saya memilih saham batubara khususnya Adaro ya? Dari segi analisis laporan keuangannya atau fundamentalnya sendiri, bahwasanya Adaro itu bisa dikatakan masih murah. Karena harganya murah, saya akan beli dan saya akan menjual ketika harganya sudah tinggi. Nah, itulah salah satu teknik yang paling dasar untuk mencapai keuntungan dalam berinvestasi sendiri. Nah, buat teman-teman sekalian, nanti yang mau belajar investasi, yang mau tahu tentang pasar modal, nanti bisa hadir nih, atau bisa hubungi Bung Supri atau bisa hubungi saya nanti di galeri investasi ini. Nanti kami siap untuk melajari kawan-kawan sekalian, masyarakat umum yang ada di sekitar YIN Palangkaraya. Mungkin motivasi buat kawan-kawan sekalian nih untuk terbuka hatinya, yaitu motivasi dari saya, the two biggest enemies in success or procrastination and excess. Dua musuh terbesar dalam kesuksesan. Yang pertama penundaan, dan yang kedua adalah alasan. Mungkin sekian podcast ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bung Supri sebagai tamu di sini ya. Sangat bermanfaat sekali dan bermanfaat buat kawan-kawan untuk mengetahui apa sih fungsi KSPM yang ada di YIN ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Supri. Oke.